Tahu nggak? Sebutan haji itu sebenarnya taktik Belanda kendalikan umat Islam di Indonesia loh. Mau kemana nih Bu Haji? Pak Tino, saya mau ke warung depan nih. Wah, sama dong. Bareng deh Bu Haji. Nama asli Bu Haji mah siapa ya? Sampai sekarang nggak pernah tahu. Coba kalian ingat-ingat, ada gak tetangga kalian yang dipanggil Pak Haji atau Bu Haji? Tahu gak sih nama asli mereka siapa? Atau kalian kira nama asli mereka memang Haji? Hehehe, tentu bukan dong. Pastinya mereka punya nama asli. Nah, sebutan haji ini ditunjukkan buat mereka yang udah pernah melakukan ibadah haji di Tanah Suci. Berarti semua orang di dunia yang sudah menunaikan haji dipanggil Pak Haji atau Bu Haji dong? Oh enggak, panggilan haji ini cuma ada di Indonesia. Awal mulanya panggilan haji ini lekat sama motif politis para pejabat kolonial Hindia Belanda dulu. Pada masa itu, pemberontakan banyak dipelopori oleh para pemuka agama dan haji. Ini karena mereka yang pulang dari Mekah sangat dihormati masyarakat. Dua gubernur jenderal pada awal abad 19, Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles menyadari dampak politik yang timbul dari para haji ini. Tahun 1810, Daendels mengeluarkan aturan bagi haji yang mengasut rakyat untuk diberikan paspor ketika berpergian di area Pulau Jawa. Raffles dalam buku The History of Java bilang kalau setiap orang Jawa yang kembali dari ibadah haji berlagak sebagai orang suci. Lonjakan pengajuan paspor sempat terjadi. Ini membuat pemerintah Hindia Belanda khawatir. Keberangkatan 200 pribumi ke Tanah Suci dikhawatirkan membawa pemikiran-pemikiran baru yang memicu perlawanan. Melalui ordonansi haji pada 1825, pemerintah Hindia Belanda membatasi jumlah calon haji yang berangkat dengan menaikkan biaya. Pada 1859, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan ujian haji bagi mereka yang pulang dari Tanah Suci. Melalui ujian ini, mereka harus dipastikan benar-benar berkunjung ke Mekah. Jika sudah lulus, orang tersebut wajib kenakan pakaian khusus haji seperti jubah, serban putih, atau kopiah putih. Nggak hanya itu, mereka juga mendapat gelar haji. Gelar disematkan untuk memudahkan pemerintah Hindia Belanda dalam mengontrol para pribumi yang telah tunaikan ibadah haji. Jika suatu saat ada pemberontakan, mereka bisa dengan mudah menandai haji-haji di daerah tersebut. Kemunculan tokoh-tokoh haji yang kritis seperti Hos Cakramenoto dan Haji Misbah membuat Belanda makin khawatir. Para haji terpengaruh dalam nasionalisme dan pan-islamisme di Mekah. Tapi, pembatasan haji ini mulai berkurang ketika Snoek Herkrunye datang. Snoek kasih nasihat ke pemerintah Hindia Belanda agar ada pemisahan antara Islam politik, kultural, ritual, dan spiritual. Snoek berpendapat jemaah haji yang sekedar datang lalu pulang seharusnya nggak perlu dicurigai karena mereka nggak punya motif politis. Konsul Hindia Belanda di Jeddah juga menyarankan prosedur haji bagi pribumi dipermudah. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya bikin ordonansi haji baru yang bebaskan pribumi untuk berkunjung ke Tanah Suci. Setelah tahu salah satu alasan dibalik pemberian gelar haji, menurut kalian masih relevan gak sih penggunaannya sekarang? Coba tulis pendapat kalian di komentar ya.